Pemuda itu lahir dari bau lumpur dan dengung senja. Sejak duduk di bangku kuliah perikanan, hidupnya tak pernah jauh dari air. Pagi hingga siang, ia menekuni buku tentang kadar oksigen terlarut, pH ideal, siklus hidup ikan. Lalu sore hari ia menenteng joran ke empang kampung. Bukan untuk gaya, bukan pula untuk pamer hasil. Mancing baginya adalah cara mendengar alam berbicara. Dari gerak pelampung yang pelan, dari tarikan yang jujur, dari ikan kecil yang melawan dengan sisa-sisa keberanian. Ia lulus dengan nilai baik, membawa ijazah yang masih hangat dari map coklat. Namun dunia kerja tak sehangat dosen pembimbing. Surat lamaran berangkat, jawaban tak pernah pulang. Ada yang ditolak halus, ada pula yang dibiarkan menggantung seperti kail tanpa umpan. Sampai suatu siang, telepon berdering dari nomor tak dikenal. Pemancingan milik Pak Suryanto membutuhkan penjaga kolam. Gajinya layak, lokasinya tak jauh dari kota. Hari pertama bekerja, ia bertemu Pak Suryanto. Lelaki paruh baya dengan senyum mudah jatuh di wajahnya. Cara bicaranya tenang, tangannya sering menepuk bahu dan tak segan mentraktir kopi di warung depan pemancingan. Kerja yang benar, rezeki nggak akan salah alamat, katanya suatu sore. Pemuda itu mengangguk, menyimpan kalimat itu seperti jimat kecil. Pemancingan itu luas, kolamnya berderet rapi, airnya tenang, ikan cukup, tapi pengunjung bisa dihitung dengan jari. Tugasnya jelas, mencatat pemancing, memberi pakan sesuai jadwal, memeriksa kualitas air, dan memastikan kolam tetap bersih. Ia bekerja dengan hati, mengukur pH, mengecek aerator, menghitung pakan agar tak berlebihan. Ilmu kampusnya menemukan rumah. Hari-hari berlalu, hubungan mereka kian akrab. Pak Suryanto sering bercerita tentang masa muda, tentang usaha yang jatuh bangun. Pemuda itu mendengarkan dengan hormat, seperti anak yang mendengar nasihat ayahnya sendiri. Ia merasa diterima, merasa berguna. Di tempat itu, ia bukan sekedar penjaga kolam. Ia adalah bagian dari harapan. Perubahan datang perlahan, tanpa gegap gempita. Suatu sore, Pak Suryanto mengumumkan pemancingan akan dibuka 24 jam. Biar orang bebas datang kapan aja, katanya ringan. Pemuda itu menghitung-hitung. Lampu, listrik, jadwal jaga, pakan malam, semua bisa diatur. Minggu pertama pengunjung mulai bertambah. Minggu kedua, parkiran penuh. Minggu ketiga, suara malam berubah. Tawa pecah, kopi diseruput, rokok menyala, dan ikan diseret dari air dengan suara kecil. Mobil berderet seperti antrian hajatan. Pemuda itu berdiri di tepi kolam, dadanya mengembang. Catatan omset naik, sistem kolam berjalan baik. Ia ikut mengelola, memberi saran, dan didengar. Di bawah lampu yang memantul di permukaan air, ia merasa nasibnya berbelok ke arah terang. Kolam itu telah memberinya pekerjaan, harga diri, dan harapan. Ia menatap air yang tenang, mengucap syukur dalam diam. Namun entah dari mana, sebuah kalimat menyelinap ke benaknya, ringan, seperti angin senja, tak menakutkan, tapi menetap. Tak ada kolam yang memberi tanpa mengambil. Perawatan kolam dilakukan rutin setiap bulan. Itulah kebiasaan lama yang tak pernah ia langgar. Seperti orang tua memandikan bayi di hari pasaran tertentu. Pagi itu, air di empang dikuras perlahan, lumpur terangkat, dasar empang terlihat jelas. Ia berdiri dengan buku catatan, menghitung dan menaksir ukuran ikan yang tersisa. Lele-lele itu kecil hingga sedang, rata-rata masih masuk hitungan usia tebar. Semua wajar, semua patuh pada rumus. Ia menulis dengan tenang, tidak ada yang ganjil. Namun malam berikutnya, ketenangan itu retak seperti kaca tipis. Seorang pemancing berteriak kegirangan, joranya melengkung, urat leher menegang. Saat ikan itu terangkat, pemuda itu tercekat. Lele tersebut besar, terlalu besar. Panjangnya hampir setara paha orang dewasa. Tubuhnya tebal, beratnya tak masuk akal. Kolam itu baru dikuras, ia tahu persis apa yang ada di dalamnya. Ia tersenyum kaku,
memberi ucapan selamat, lalu kembali ke pos jaga. Mungkin salah kolam, pikirnya. Mungkin ikan pindahan. Mungkin ia salah hitung. Dunia bagaimanapun sering mengejek keyakinan manusia. Namun kejadian itu terulang. Malam demi malam, ikan-ikan berukuran aneh bermunculan. Catatan kolamnya tak pernah cocok dengan hasil pancing. Ia mengulang perhitungan, memeriksa kembali jadwal pakan, mengecek kualitas air. Semua normal, secara ilmiah. Pertumbuhan secepat itu mustahil. Lele bukan dongeng, ia tumbuh tapi tidak melompat. Keganjilan lain menyusul. Lebih halus, tapi menusuk. Dari buku daftar pengunjung, selalu ada satu orang lebih. Jorannya ada, ember umpannya ada, kursinya terisi, namun namanya tak tercatat. Saat ia bertanya ke pemancing lain, jawabannya sama, enteng dan seragam. Oh, itu pelanggan lama. Saat ia mencari ke sekeliling, orang itu tak ada, seperti bayangan yang malu pada matahari. Ia mulai menandai halaman buku catatan dengan pensil merah. Satu garis kecil setiap kali kelebihan itu muncul. Garis-garis itu bertambah, seperti denyut nadi yang tak bisa dihentikan. Ia tidak berani bertanya pada Pak Suryanto. Belum ada bukti, hanya rasa. Tidurnya mulai terganggu. Dalam gelap, ia terbangun oleh bunyi air. Bukan percikan, melainkan gesekan pelan. Seolah sesuatu besar bergerak perlahan di bawah permukaan. Saat ia keluar mengecek, kolam tampak tenang. Lampu memantul di air yang lebih gelap dari biasanya. Hitamnya bukan kotor, melainkan dalam. Perasaan diawasi muncul tanpa undangan, bukan oleh mata, melainkan oleh kehadiran, seperti berdiri di depan pintu yang tertutup rapat. Namun yakin ada seseorang di baliknya. Ia berdiri lama di tepi kolam, menatap air, mencoba membaca isyarat. Tidak ada pelampung bergerak, tidak ada angin. Ia kembali ke pos jaga dengan kepala penuh. Ilmu yang selama ini ia percaya terasa seperti jaring berlubang, menangkap sebagian, membiarkan sisanya lolos. Antara rumus dan kenyataan, ada celah yang tak bisa ditutup angka. Malam itu, sebelum memejamkan mata, ia menulis satu kalimat di buku catatan, tanpa judul, tanpa penjelasan. Ada ikan yang tak mau tunduk pada logika. Malam tak lagi sekedar jam kerja tambahan. Ia menjelma panggung, dan pemuda itu menjadi saksi yang tak pernah meminta peran. Sejak kejanggalan tak mau berhenti, ia memilih jaga hingga subuh. Duduk di bangku kayu, termos kopi di samping, matanya tak lepas dari permukaan kolam. Malam menajamkan pendengaran, setiap kecipak terdengar seperti bisikan. Pada suatu malam yang sepi, ketika angin enggan bergerak dan pemancing tinggal dua, ia melihatnya. Bukan dengan jelas, bukan pula sepenuhnya samar. Bayangan itu bergerak dari tengah kolam, besar dan pelan, seperti niat yang tak tergesa. Air menggelembung sebentar, sesuatu menyentuh permukaan. Kumis panjang bergetar, mata besar memantulkan cahaya lampu. Tubuh licin mengkilap, hanya sekejap cukup untuk memastikan itu bukan lele biasa. Terlalu besar, terlalu tua, seolah air telah memeliharanya sejak sebelum kolam digali. Ia menelan ludah, memaksa nafas kembali rapi. Mungkin halusinasi, katanya pada diri sendiri. Namun rasa dingin merambat dari telapak kaki. Kematian pertama datang tanpa aba-aba. Seorang pemancing senior, orang yang hafal kolam seperti halaman rumah, tiba-tiba terjatuh. Wajahnya pucat, nafasnya putus. Orang-orang menyebut serangan jantung. Pemuda itu membantu menutup tubuhnya dengan kain. Matanya tanpa sengaja menatap kolam. Air tetap tenang, seperti tak terjadi apa-apa. Malam berikutnya, jeritan memecah kebiasaan. Seorang pria menjerit panik, berteriak merasa joranya ditarik sesuatu yang segede buaya. Ia terhuyung, lalu terseret ke tepi kolam. Air bergejolak sebentar, lalu sunyi. Tubuhnya ditemukan tak lama kemudian. Anehnya tak ada luka besar, tidak koyak, tidak tercabik, seperti diambil dari dalam.
bukan diserang dari luar. Desas-desus beredar cepat. Ada yang menyalahkan licin, ada yang menyebut takdir. Pemuda itu diam. Ia menulis laporan singkat, tangannya bergetar. Dalam kepalanya, bayangan kumis dan mata besar kembali muncul. Puncaknya terjadi pada malam yang ramai. Seorang pemancing tiba-tiba berdiri di tepi kolam. Matanya kosong, tubuhnya kaku. Ia berteriak dengan suara berat, bukan suaranya sendiri, menggema aneh di dada siapapun yang mendengar. "Ini wilayahku," katanya. Ucapannya pendek, tapi memukul. Orang-orang mundur. Pemuda itu mendekat, memanggil namanya. Tak ada jawaban. Kesurupan. Teriakan itu berhenti mendadak. Tubuhnya ambruk saat dicek. Detak jantung dan nafasnya sudah tiada. Waktu seolah berhenti, lalu bergerak kembali dengan cara yang salah. Malam itu, pemuda itu berdiri lama di tepi kolam. Air memantulkan lampu dengan kilau dingin. Ia tak lagi melihatnya sebagai tempat hiburan. Kolam itu kini terasa seperti mulut menganga, menunggu, dan tahu kapan harus menelan. Ia menutup buku catatan tanpa menulis apapun. Tak ada angka yang bisa menjelaskan ini. Hanya satu kepastian yang tersisa, berat dan nyata. Kolam ini hidup dan ia lapar. Perubahan Pak Suryanto tak datang dengan ledakan, melainkan dengan kelelahan yang menetap. Senyumnya masih tersambi rapi di wajah, namun matanya seperti lampu yang terus menyala tanpa cukup minyak. Ia lebih sering diam, jarang bercanda, dan sesekali memijat pelipis seolah ada denyut yang tak mau pergi. Pemuda itu menangkap isyarat-isyarat kecil, jadwal yang mendadak, telepon yang diangkat sambil menjauh, dan satu keputusan aneh, perjalanan singkat ke Bogor, Jawa Barat, tanpa alasan jelas. Naluri yang sejak lama diasah di tepi empang membimbingnya. Ia mengikuti dari jarak aman. Bus pagi membawa mereka ke kota yang lebih dingin. Udara basah menggantung di antara pepohonan. Pak Suryanto turun di sebuah gang sempit, berjalan cepat, seolah takut diikuti. Pemuda itu menunggu, lalu menyusul. Di ujung gang berdiri rumah tua dengan pagar rendah. Catnya pudar, aromanya lembab. Seorang lelaki tua menyambut, rambutnya memutih, kulitnya keriput seperti kulit kayu, matanya tajam dan tenang. Mereka duduk berhadapan. Percakapan tak terdengar jelas, tapi kata-kata itu menembus jarak. Penunggu, janji, jatah tumbal. Kalimatnya pendek, seperti perintah yang tak boleh salah tafsir. Pemuda itu merinding. Ia tidak menunggu lebih lama. Cukup untuk tahu arah, tak perlu mendengar isi. Kembali ke pemancingan, ia memperhatikan lebih teliti. Di toko pancing yang selama ini tampak biasa, ada satu pintu kecil di belakang rak umpan. Pintu itu selalu terkunci. Malam itu, saat tempat sepi dan lampu temaram, ia menemukan kunci cadangan tergantung ceroboh di balik papan. Tangannya gemetar saat memutar. Ruang itu sempit, udara di dalamnya berat, bercampur bau amis yang menusuk. Di sudut ruangan ada sesajen, kepala ikan yang sudah mengering, telur bunga layu, dan tupa yang meninggalkan jelaga di dinding. Simbol-simbol digambar kasar, garis melingkar, tanda yang tak ia kenal. Lantainya lembab, seperti sering disiram air yang bukan air biasa. Ia menelan ludah. Di ruang itu tak ada hitungan pH atau aerator, tak ada logika yang bisa ia ajak bicara. Yang ada hanyalah niat dan harga. Pemuda itu menutup pintu pelan, seolah takut membangunkan sesuatu. Langkahnya kembali ke pos jaga terasa panjang. Di luar, kolam tenang, memantulkan cahaya dengan kepatuhan palsu. Ia duduk, memandangi air, dan potongan-potongan itu menyusun diri. Perjalanan bus ke Bogor, kata-kata samar, ruang belakang, bau amis. Ini bukan sekedar usaha, ini sebuah perjanjian. Namun rahasia itu belum utuh. Seperti mencium bau busuk dari kejauhan, mengetahui ada bangkai. Tapi belum melihat bentuknya, pemuda itu memutuskan satu hal. Ia harus berhati-hati. Terlalu dekat, bisa terseret. Terlalu jauh, bisa diburu rasa ingin tahu. Malam merapatkan sunyi. Dari kolam, terdengar kecipak kecil, bukan percikan, melainkan sentuhan. Ia memejamkan mata sejenak,
mengatur nafas. Jalan ke Bogor telah membuka pintu. Apa yang ada di baliknya masih menunggu waktu untuk menyebutkan nama. Kebenaran akhirnya berhenti bersembunyi, bukan datang dengan teriakan, melainkan merayap, pelan, menyusun dirinya sendiri dari potongan-potongan yang selama ini tercecer. Pemuda itu mengetahui semuanya pada sebuah Kamis malam. Ketika hujan turun tipis dan pemancingan tetap menyala seperti biasa, ia dipanggil ke toko pancing, ke ruang belakang yang kini tak lagi ia anggap sekedar gudang. Pak Suryanto duduk di sana, wajahnya pucat namun tenang, seperti orang yang telah menyerahkan banyak hal demi satu kepastian. Kata-kata keluar tanpa banyak basa-basi. Pesugihan penglaris jenis lele, katanya, penunggu kolam yang lama, kuat, dan setia pada janji. Siluman itu memberi keramaian, memberikan yang tak tunduk pada logika, memberi rezeki yang berlipat. Sebagai gantinya, ia meminta jatah tumbal. Jatah itu bukan angka, jatah itu bernafas. Setiap malam selalu ada satu kelebihan, pemancing yang tak tercatat, yang datang dan pergi tanpa jejak. Mereka adalah pembayaran. Kematian yang selama ini disebut kecelakaan ternyata adalah pemenuhan janji. Tidak setiap malam, tidak selalu dengan cara yang sama, tapi selalu cukup. Kolam harus diberi makan atau ia akan menuntut sendiri. Pemuda itu mendengarkan dengan tubuh dingin. Kata-kata itu terasa berat, namun masuk akal dengan cara yang kejam. Semua kepingan pas, ketakutan yang selama ini ia simpan menemukan wajahnya. Pak Suryanto melanjutkan, suaranya menurun. Ada syarat lain. Kamis malam bukan sekedar hari ramai, ada ritual. Para perempuan cantik yang disebut pramugari direkrut sebagai daya tarik, wajah segar di depan, peran sunyi di belakang. Hubungan manusia menjadi bagian dari perjanjian, dilakukan bergilir, tanpa romantika, tanpa nama. Tubuh hanyalah alat untuk menjaga keseimbangan janji, tidak diceritakan rinci. Tak perlu. Pemuda itu paham maknanya, dan rasa hawa yang tak enak mulai naik perlahan. Semua ini untuk bertahan, kata Pak Suryanto, seperti membela diri pada bayangannya sendiri. Usaha ini hidup karena kita patuh. Lalu tawaran datang. Pemuda itu diajak masuk ke keluarga besar dalam tanda kutip. Gaji naik jauh, fasilitas disediakan, tinggal dekat lokasi, tidak perlu lagi pusing soal masa depan. Kalimat-kalimat itu disusun rapi, seperti umpan yang tahu persis ikan apa yang dibidik. Ia terdiam. Godaan itu nyata. Ia lelah hidup pas-pasan. Ia ingin aman. Namun di benaknya, wajah-wajah yang tak sempat pulang kembali bermunculan. Ia melihat kolam sebagai mulut dan keluarga besar itu sebagai antrian. Ia menolak dengan halus, mengatakan butuh waktu. Pak Suryanto mengangguk, tak memaksa, tapi ada sesuatu di matanya, seperti peringatan yang tak diucapkan. Malam itu, pemuda itu berdiri lama di tepi kolam. Air tampak lebih hitam, lebih berat. Ia sadar satu hal dengan kepastian yang dingin. Siapapun yang tinggal terlalu lama di sini, cepat atau lambat, akan menggantikan jatah. Dan ia tak berniat menunggu giliran. Keputusan itu tidak lahir dalam satu malam. Ia tumbuh seperti lumut, pelan, menempel, dan akhirnya menutup seluruh permukaan pikiran. Pemuda itu tahu, semakin lama ia bertahan, semakin tipis jarak antara dirinya dan jatah. Maka pada suatu pagi yang tampak biasa, dengan suara burung yang tak tahu apa-apa, ia menemui Pak Suryanto. Alasannya sederhana, terlalu sederhana untuk ukuran kebenaran yang ia simpan. Ia berkata ingin mencari pengalaman lain, ingin lebih dekat dengan keluarga, ingin hidup yang lebih tenang. Kalimat-kalimat itu keluar rapi, tanpa celah. Pak Suryanto mendengarkan dengan rahang mengeras. Amarah datang duluan. Suaranya meninggi, telapak tangannya menghantam meja. Kau tahu susahnya bangun semua ini? Kau tahu berapa orang yang bergantung di sini? Pemuda itu menunduk. Ia tahu, justru karena tahu ia pergi. Amarah itu runtuh cepat, berganti nada yang lebih rendah, hampir memohon. Pak Suryanto menawarkan lagi, uang lebih banyak, kemudahan, bahkan janji perlindungan, meski tak pernah dijelaskan dari apa.
Pemuda itu menatap wajah lelaki yang dulu ia anggap seperti ayah. Di balik mata lelah itu, ia melihat ketakutan yang sama, kekosongan yang harus segera diisi. Ia menggeleng pelan. Tak ada pidato, tak ada drama, hanya satu kata maaf yang terasa tak pernah cukup. Hari-hari terakhirnya di empang pemancingan Juragan Suryanto berjalan lambat. Ia tetap bekerja rapi, menuntaskan tugas, menutup catatan dengan tangan yang mantap. Rasa bersalah mengikutinya seperti bayangan siang hari, meninggalkan tempat yang memberinya makan, meninggalkan orang yang mempercayainya. Namun ada suara lain yang lebih keras, naluri untuk bertahan hidup. Di malam terakhir, ia memilih jaga sendirian. Lampu memantul di air yang diam. Tak ada tawa, tak ada sorak. Kolam seperti menunggu. Saat itulah bayangan itu muncul perlahan, pasti. Permukaan air bergetar. Sesuatu besar mendekat dari bawah. Ia melihatnya lagi. Kumis panjang, mata besar, tubuh licin mengkilap. Siluman lele raksasa itu menyentuh permukaan, berhenti sejenak, seolah menatap. Pemuda itu tak bergerak, tak ada teriakan, hanya nafas yang tertahan. Dalam diam itu, ia merasa ditimbang, bukan oleh mata, melainkan oleh niat. Bayangan itu lalu tenggelam kembali, meninggalkan riak kecil yang cepat lenyap. Pagi datang dengan warna pucat. Ia menyerahkan kunci, berpamitan singkat, dan berjalan pergi tanpa menoleh. Di dadanya ada lega yang bercampur perih. Ia selamat. Itu fakta yang tak bisa ditawar. Namun rasa takut itu tidak ikut tertinggal. Ia menetap, rapi, seperti bekas luka yang sudah kering, tapi masih terasa saat disentuh. Di luar pagar empang, ia menghirup udara panjang. Neraka basah itu ada di belakangnya. Ia melangkah menjauh, membawa satu pelajaran yang akan ia ingat lama. Tidak semua kolam layak dijaga, dan tidak semua rezeki pantas dipertahankan. Keheningan datang seperti warisan yang tak diinginkan. Tak lama setelah pemuda itu pergi, kabar buruk beredar pelan, lebih cepat dari angin, lebih lambat dari doa. Pak Suryanto terserang stroke berat. Tubuh yang dulu tegap, kini terbaring. Separuh wajahnya membeku. Kata-kata tinggal niat. Rumah sakit menjadi alamat baru, dan jam dinding menjadi saksi uang yang mengalir tanpa pernah kembali. Istrinya pergi tanpa salam perpisahan, tanpa janji menunggu. Ada yang bilang ia tak sanggup menatap reruntuhan. Ada pula yang berbisik ia sudah lama menyiapkan jalan keluar. Yang jelas rumah itu kosong, seperti kolam yang kehilangan arus. Empang pemancingan ikut tumbang perlahan. Untuk biaya perawatan, pengobatan, tanah dijual, peralatan dilepas, dan akhirnya kolam yang dulu riuh berpindah tangan dengan harga murah. Tak ada lagi antrian mobil, tak ada tawa. Lampu-lampu padam satu persatu. Air kolam menghitam tanpa kilau. Ikan mati massal, mengapung seperti daun gugur yang salah musim. Rumput liar menelan pematang, bau lembab menetap, bercampur amis yang tak mau menghilang. Udara di sekitar kolam terasa berat, seperti nafas orang sakit yang tertahan. Warga sekitar memilih memutar jalan, anak-anak dilarang mendekat, malam hari tak ada yang berani lewat. Ada suara, kata orang, dari tengah kolam, seperti air yang mendidih pelan, blubuk blubuk blubuk, bukan gelembung biasa, seperti sesuatu bernafas dari bawah. Kecewa, namun sabar, penunggu itu kehilangan jatah, siluman itu, tapi belum pergi. Janji yang lama tak mudah dibatalkan. Pemuda itu mendengar semua kabar itu dari jauh. Ia tak kembali, tak ingin. Ada rasa iba, ada pula rasa takut yang tahu diri. Ia memilih hidup yang lebih kecil, lebih jujur. Suatu sore, ia duduk di tepi kolam lain. Kolam kecil di pinggir desa, airnya bening. Ikannya tak besar-besar amat, tak ada lampu sorot, tak ada musik malam. Hanya suara jangkrik dan pelampung yang setia. Ia melempar kail dengan tangan yang kini lebih tenang. Ikan kecil menyambar. Tarikannya ringan. Jujur, ia tersenyum pahit. Senyum orang yang pernah melihat terlalu jauh. Di dadanya ada bekas yang tak hilang, tapi tak lagi perih. Ia tahu apa yang ditinggalkannya dan mengapa.
Angin sore lewat, membawa bau tanah basah. Ia menatap air, membaca permukaan seperti dulu, tapi tanpa takut. Dalam hati ia berbisik, kalimat yang kini menjadi pegangan, bukan peringatan. Tak semua rezeki boleh diambil, meski kailmu paling tajam. Pelampung kembali tenang. Kolam kecil itu diam, tak menuntut apa-apa. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, diam terasa cukup. Selesai. Tony Efes pamit. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.